Nomor 5. Salah satu cara mencari dan mengumpulkan sumber sejarah adalah, jadi di pertanyaan ini adalah bagaimana cara mencari dan mengumpulkan sumber sejarah. Kita lihat jawabannya. Salah satu cara mencari sumber dan mengumpulkan sumber sejarah adalah meneliti berita surat kabar yang sesuai dengan sejarah. Jadi cara kita mencari sumber dan mengumpulkan sumber sejarah adalah meneliti berita surat kabar yang sesuai dengan sejarah. Jadi dalam soal ini jawabannya adalah D. Salah satu cara mencari dan mengumpulkan sumber sejarah adalah meneliti berita surat kabar yang sesuai dengan sejarah. Kegiatan meneliti surat kabar yang sesuai dengan sejarah dalam ilmu sejarah disebut dengan heuristik. 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 Heuristik adalah usaha untuk mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan karya tulisnya. Heuristik adalah usaha untuk mencari dan mengumpulkan sumber relevan dengan karya tulisnya. Oke, yang ini saya agak kurang paham. Jadi kita akan cari Google. Apa yang dimaksud dengan heuristik? Heuristik adalah seni atau ilmu yang bagaimana menemukan tahapan di mana para pelitian sejarah mulai mencari dan mengumpulkan sumber atau data sejarah ini. Dan kayaknya untuk kita tahu ini tidak. Oke, kita lanjut nomor 6. Kemampuan manusia mulai berorganisasi mulai terjadi sejak. Jadi kemampuan manusia mulai berorganisasi itu kapan? Jawabannya adalah sejak zaman pra-aksara. Jawaban kita sudah benar, jawabannya A. Sejak masa pra-aksara. Di Indonesia kemampuan berorganisasi mulai ada sejak zaman Neolitikum atau zaman Batu Bara. Zaman Neolitikum disebut juga sebagai dasar masyarakat Indonesia karena satu, alat kebudayaannya sudah halus. Dua, sudah mengenal kerajinan. C, sudah terdapat pelayaran. D, sudah ada kebudayaan rangka dan kepercayaan. E, bisa sudah muncul, sudah membentuk masyarakat yang teratur. Oke, jadi pertanyaan yang di sini, kemampuan manusia berorganisasi itu bukan hanya untuk orang Indonesia, tapi itu untuk keseluruhan globalnya. Jadi yang ditanya adalah manusia sejak kapan mulai bisa berorganisasi. Manusia bisa mulai paham cara dan melakukan berorganisasi adalah sejak masa pra-aksara. Tapi khusus kalau untuk Indonesia sendiri, Indonesia baru bisa dari sejarah dibilang mampu berorganisasi mulai sejak zaman Neolitikum atau zaman Batu Bara. Kenapa? Karena di zaman Neolitikum orang-orang di Indonesia sudah pertama budayanya sudah halus, sudah mengenal kerajinan, sudah terjadi aktivitas perdagangan dan pelayaran. Sudah ada kebudayaan rohani dan kesenian sudah muncul, sudah membentuk masyarakat yang teratur. Ada 6 di sini. Oke. Nomor 7. Alasan supaya Borobudur diakui sebagai warisan dunia adalah adanya perbaruan budaya antara budaya asing dalam, khususnya di sini dari agama budaya yang dari luar, dan budaya asli yang disebut dengan alkulturasi budaya. Budaya Buddha atau India terlihat pada stupa patung Sang Buddha dan relief kisah Sang Buddha, sedangkan budaya asli Indonesia.
Jadi pertanyaannya di sini, jawabannya adalah alasan Supa Borobudur diakui sebagai warisan dunia adalah karena adanya perpaduan di Candi Borobudur tersebut. Perpaduan itu antara budaya asing atau agama Buddha yang berasal dari India dan budaya asli dari ratu itu sendiri. Jadi ini biasa disebut dengan akulturasi budaya. Budayanya itu budaya Buddha yang dari India terlihat pada stupa, yakni patung Sang Buddha dan relief kisah Sang Buddha. Jadi di situ ada tertulis relief. Relief itu kalau nggak salah batu nggak sih? Relief. Ya. Jadi pahatan di batu yang bercerita tentang kisahnya Sang Buddha. Dan dari sisi budayanya terlihat pada punden berudak. Nggak tahu apa itu punden berudak, itu budaya dari situnya lah. Oke. Nomor 8. Sejarah adalah ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan, kejadian-kejadian, dan peristiwa yang merupakan realitas pada hari masa lalu. Pernyataan tersebut merupakan pengertian sejarah menurut R. Muhammad Ali. Ali jawabannya D. Jadi Ali ini mengatakan bahwa sejarah adalah ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan, kejadian-kejadian dan peristiwa yang merupakan realitas dari masa lalu. Ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan, kejadian dan peristiwa yang merupakan realitas dari masa lalu. Itu adalah pengertian sejarah menurut R. Ali. Nomor 9. Istilah sejarah berasal dari kata bahasa Belanda, yaitu jawabannya adalah B. Ini bacanya gimana saya kurang tahu ya guys. Jadi itu adalah G.C. Dennis. Dennis adalah istilah sejarah dalam bahasa Belanda. Jadi jawabannya ya. Oke, lanjut nomor 10. Pecahnya Perang Dunia Kedua di Eropa disebabkan oleh serangan Jerman terhadap Polandia. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sejarah bersifat C. Kausalitas. Kenapa disebut kausalitas? Karena pengertian kausalitas itu adalah sebab dan akibat. Artinya ada sebab, ada akibat. Jadi pecahnya Perang Dunia Kedua di Eropa oleh Jerman terhadap Polandia menunjukkan bahwa sejarah itu adalah sebab dan akibat atau kausalitas. Jadi karena sebab akibat, sebab Jerman menyerang Polandia, maka sebabnya akibatnya adalah terjadinya Perang Dunia Kedua. Pecah. Nyala bangku. Nomor 11.
Huruf Pallawa yang di Indonesia akan menjadi huruf kali pertama kali digunakan pada prasasti. Jawabannya Jawabannya A, Dinoyo. Oke, kita salin lagi. Prasasti Dinoyo adalah prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Gajayana dari kerajaan Kanjuruhan. Keistimewaan prasasti Dinoyo adalah huruf Pallawa di Indonesia akan menjadi huruf kawi dan digunakan pertama kali di Indonesia. Agak kurang paham. Jadi huruf Pallawa yang ada di prasasti Dinoyo di Indonesia akan menjadi huruf kawi. Oke, sampai ini nomor 11, jadi satu nomor lagi ya. Nomor 12, istilah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangarua pertama kali muncul dalam kitab A. Sutasoma, B. Negara Kertagama, C. Arjuna Wiwaha, D. Arjuna Wijaya, E. Baratayuda. Jawabannya D. Nomor 12 A. Kitab Sutasoma. Yang ini kali ini benar. Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular menceritakan tentang Sutasoma, putra raja yang kemudian mendalami agama Buddha. Dalam kitab ini terdapat kata Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangarua. Istilah tersebut kemudian menjadi semboyan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi jawabannya adalah A. Istilah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangarua pertama kali muncul atau berasal dari kitab Sutasoma. That's it. Thank you.